Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bebo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha identik dengan sebuah ibadah. Ibadah yang seluruh umat Islam laksanakan hari ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dua ibadah ini tak bisa dipisahkan karena ada keterkaitan historis, ada keterkaitan perjuangan, ada keterkaitan sejarah dalam perjalanan ibadah. Ibadah Idul Adha identik dengan perjuangan seorang lelaki yang berjuang, seorang nabi yang menjadi bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah menguatkan dalam kisahnya di dalam Al-Quran sehingga lahirlah surat Ibrahim. Allah menguatkan sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim sehingga menjadi ritual perjalanan ibadah haji. Aktivitas ibadah haji secara umum adalah perjalanan perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaan besarnya adalah para jamaah sekalian, mengapa Allah menjadikan ibadah haji? Mengapa Allah menjadikan perjalanan ibadah haji diambil dari kisah perjuangan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu ada maksud dan tujuan. Tentu ada makna yang besar yang akan diajarkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kami mengambil kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Ibunda Hajar. Pada saat Nabi Ibrahim bernadar ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, singkat kisahnya, ya Allah,
jika Engkau karuniai aku seorang anak lelaki, maka aku rela anakku akan dijadikan kurban. Singkat kisah, kemudian doa Bunda Siti Hajar berdoa di hadapan Allah, maka Allah mengilhamkan seorang bayi lahir dari Bunda Hajar. Kemudian Bunda Sarah meminta kepada Ibrahim dan Allah memerintahkan untuk berhijrah. Nabi Allah Ibrahim dari Palestina menuju Makkatul Mukarramah. Perjalanannya kurang lebih 2000 kilometer perjalanan. Dengan kondisi Bunda Hajar masih dalam kondisi nifas, belum sampai 40 hari Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim hijrah ke Makkatul Mukarramah dengan bimbingan malaikat Jibril. Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Jibril, apakah ini tempat yang akan ditempatkan oleh kami?" Malaikat Jibril berkata, "La, tidak ya Ibrahim, berjalanlah engkau terus." Bertemu dengan rimbunan pohon yang sangat lebat, berkumpullah air di situ. Bertanyalah pula Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, apakah ini tempat yang akan diperintahkan Allah kepadaku?" "Ya Ibrahim, berjalanlah engkau terus." Sehingga bertempatlah di tempat yang tak ada air, tak ada tumbuhan, hanya batu-batu yang berada di tempat itu. Suhunya sangat panas, maka Nabi Ibrahim diperintahkan malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, turunlah engkau." Dilihat kanan kiri tak ada bangunan, dilihat depan tak ada tanaman, hanya batu yang tandus dan air tak ada pun di situ. Singkat kisah, Bunda Hajar bersama Ismail kecil diturunkan di situ. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah kembali untuk meninggalkan Bunda Hajar. Begitu luar biasanya perjuangan Ibrahim. Bayangkan para jamaah, perjalanan jauh, tak ada air dan tumbuhan. Bunda Hajar ditinggal sendirian bersama Ismail kecil. "Ya suamiku, tegakah engkau meninggalkanku?" Nabi Ibrahim tak melihat ke belakang sampai 2 kali. Kemudian Bunda Hajar membedakan pertanyaannya, "Ya suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim hanya menjawab dengan isyarat, menundukkan kepala. "Kalau ini perintah dari Allah, ya Ibrahim, ya suamiku, berangkatlah engkau, tunaikan perintah Allah, dan Allah akan menjagaku di sini." Singkat kisah, habis air susu Bunda Hajar, air tak ada, maka Bunda Hajar mencari air, lari dari bukit Sofa sampai ke Marwah. 7 kali perjalanan dilakukan oleh Bunda Hajar. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Allah menitipkan Zam-Zam, bukan dari tangan mulia Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan dari mahkota kepalanya. Allah menitipkan Zam-Zam di kaki Nabi Ismail kecil. Keluarlah sumber Zam-Zam yang sampai hari ini. Dan para jamaah sekalian yang perlu diketahui, bukan perjalanan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah, bukan Zam-Zam yang ditemukan, yang dititipkan Nabi Ismail dari kaki Nabi Ismail. Allah tidak mengabadikan itu, tetapi yang diabadikan oleh Allah, para jamaah sekalian, bagaimanakah perjuangan seorang Bunda Hajar
yang berjuang dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah sehingga diabadikan dalam perjalanan sari. Satu hikmah yang ingin kami hantarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa rahasianya Nabi Ibrahim dijadikan ayah bapak dari para nabi? Kenapa Rasulullah mengantarkan belajarlah kepada perjalanan Ibrahim untuk melahirkan anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang siap menghadapi zaman. Hikmah yang pertama, kesuksesan seorang anak lahir dari tangan seorang ibu. Keberhasilan seorang anak lahir dari seorang ketulusan seorang ibu. Maka para ibu-ibu sekalian, para jamaah sekalian, bukan karir yang luar biasa yang harus dikejar oleh seorang ibu, bukan gaji yang menjulang tinggi yang harus dikejar seorang ibu. Bagaimanakah Rasulullah menguatkan, bagaimanakah Ibrahim mendidik anaknya Ismail sehingga lahirlah keturunan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para bunda, wahai para ibu, panjenenganlah yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin yang siap. Wahai para ibu, antarkan titipan Allah itu menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dalam sebuah hadis disampaikan, meskipun ada yang mendhaifkan, ada yang berbeda, surga itu berada di telapak kaki ibu. Pertanyaannya besar adalah, kenapa surga yang mulia ditaruh di tempat terbawah dan tidak terlihat lagi? Kenapa tidak ditaruh di tangan yang mulia? Kenapa tidak ditaruh dalam lisan yang mulia? Dalam petuah itu mengatakan surga berada di telapak kaki ibu. Karena ibulah yang harus meninggalkan jejak kepada putra-putri. Karena seorang ibulah yang akan dilihat keteladannya bagi seorang anak. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang kedua, bagaimanakah Allah menuliskan peran seorang ayah dalam mendidik anaknya? Allah menuliskan ada 14 komunikasi di dalam Al-Quran antara anak dan ayah. Ada 14 komunikasi di dalam Al-Quran antara seorang anak dan bapak. Sedangkan 2 komunikasi antara ibu dengan anak. Bagaimanakah ayat Ibrahim berkomunikasi dengan Nabi Ismail? Bagaimanakah Nabi Ayub berkomunikasi dengan putranya? Bagaimanakah komunikasi Nabi Nuh dengan putranya? Bagaimanakah komunikasi yang lain? Intinya 14 ayat Allah menulis di dalam Al-Quran pentingnya seorang bapak berkomunikasi dengan anak. Maka jangan salahkan anak ketika potret ditemukan di luar. Maka jangan salahkan anak ketika dia berani kepada orang tua. Maka jangan salahkan anak ketika kehilangan profil seorang ayah, ketika ayahnya tidak pernah ngobrol dengan
Maka di khutbah di pagi hari ini kami berharap, mari perjuangkan anak kita, mari komunikasi dengan anak-anak kita. Bukan hanya bertanya, engkau sudah makan nak? PR-mu sudah dikerjakan nak? Apa pekerjaanmu nak? Maka kita tanyakan pula, sudahkah engkau bersedekah? Sudahkah engkau sholat? Sudahkah engkau cium tangan bundamu? Sudahkah kau bersihkan rumahmu? Sudahkah kau bersemangat dalam belajar? Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah khutbah siang hari ini. Sehingga surat Al-Baqarah ayat 30 menjadi keteladanan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah bukan harus menjadi seorang manajer. Khalifah dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menguatkan bukan hanya menjadi seorang presiden. Khalifah tidak harus menjadi gubernur, tetapi khalifah harus menjadi pemimpin atas fitrah yang Allah berikan. Jika anak kita fitrahnya menjadi seorang pemimpin, antarkan dia menjadi seorang pemimpin. Jika fitrahnya anak kita menjadi seorang pelukis, antarkan dia menjadi pelukis Quran. Kalaupun dia fitrahnya menjadi pendakwah, antarkan dia menjadi seorang pendakwah. Bukan kita sebagai orang tua memaksakan keinginan kita untuk dilakukan oleh anak-anak kita. Kalaupun jadi anak pasti berteriak. Ketika panjenengan paksakan anak kita menjadi seorang tentara, tetapi dia punya kekuatan menjadi seorang ulama. Ketika engkau paksakan wahai para orang tua untuk menjadi dokter, karena tetangga dan famili banyaknya jadi dokter, padahal kemampuannya harus menjadi direktur sebuah perusahaan rumah sakit, sungguh menjadi persoalan bagi anak. Inilah hikmah yang ingin kami antarkan, sehingga sosok Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah teladan, sehingga sosok Nabi Ibrahim menjadi Ibunda Hajar teladan, dan sehingga sosok Nabi Ibrahim melahirkan seorang anak teladan, Nabi Allah Ismail. Amin Allahumma amin. Barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Para jemaah sekalian, apa yang kita cari di dunia ini?
Kalau kita berburu harta, harta akan ada batasnya. Kalau kita berburu tahta, tahta ada batasnya. Kalau kita berburu jabatan, jabatan ada batasnya. Maka marilah kita berburu untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita apa yang kita lakukan memberikan manfaat untuk umat. Marilah yang kita lakukan memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar kita, sehingga kebersamaan, kemaslahatan menjadi kekuatan bersama, sehingga perbedaan bukan menjadi persoalan, tetapi perbedaan untuk melahirkan kekuatan. Inilah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dibangun para pejuang-pejuang Quran. Yang kita harus lakukan sekarang ini para jamaah, kita siapkan anak-anak kita, sehingga kelak kita ketika kita meninggal, maka ada anak yang mendoakan kita. Ketika kita terbuyur kaku dan kita terkubur, masih ada doa yang dihadiahkan kepada kita. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, anak-anak masih peduli dengan kita, tetangga masih peduli dengan kita, teman masih peduli dengan kita. Marilah kita berdoa bersama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umura walidayna wa umura asatidatina wa umura majlisina 'idul adha ma damatis samawati wal ardh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika minal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wal hammi wa 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajabu laha ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dhurriyyatina ya Allah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.